Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dear all sahabat sekalian ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat ilahi ya, kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat ya, pertemuan keempat ini, dan juga kita ada dalam keadaan diberi nikmat waktu luang untuk berjumpa kembali. Ya, tidak berlama-lama lagi kita akan melanjutkan Kripto Al-Quran bagian keempat. Baik, kita mulai coba perhatikan dengan angka-angka berikut ini ya. Pertanyaannya, apakah angka deretan angka di bawah ini teratur? Ya, baik. Nah, di sini ada dua ya, ada bilangan bulat dan ada bilangan prima. Jawabnya, kedua deretan bilangan ini keduanya teratur. Namun bilangan pertama ya, itu bilangan biasa, bilangan bulat. Ini biasa kita temukan kalau misalnya di dalam satu kompleks perumahan ya, dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi bilangan deret yang kedua ini istimewa yang disebut bilangan prima ya. Dan kita sudah mengetahui ya, bilangan prima ini istimewa karena pertama dia tidak bisa dibagi oleh angka lain kecuali oleh bilangan itu sendiri dan angka 1. Tapi dimulai dari angka 2 ya, bentuk pairs. Dan kedua, kita juga masih ingat bilangan prima ini menurut Carl Sagan ya, astrofisikawan ya, mantan staf Gedung Putih era Bill Clinton, adalah bahasa universal di alam semesta. Jadi bilangan prima adalah bahasa universal yang dapat dipahami oleh semua makhluk cerdas ya. Nah, paling tidak ini astrofisikawan meyakini hal ini. Jadi memang istimewa bilangan kedua ini ya. Inilah perbedaan ya, bilangan bulat dan bilangan prima yang diberikan sebagai ilustrasi kali ini ya. Nah, bilangan prima ini ternyata banyak digunakan dalam coding Al-Quran maupun dalam agama Islam ya, sebagai bahasa kedua ya, setelah bahasa Arab ya. Misalnya saja contoh sehari-hari ya, bilangan 5, angka 5 itu adalah jumlah sholat wajib muslim ya, sehari 5 kali. Kemudian jumlahnya 17 rakaat dan itu juga bilangan prima. Dalam ibadah haji pun demikian ya, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali ya, dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas bilangan prima 19 sebagai kode Al-Quran ya. Kode yang paling umum sebenarnya ini. Jadi secara umum Al-Quran banyak menggunakan angka 7, 11, 13, 19 dalam kriptonya. Ini mirip dengan kode DNA manusia ya. Jadi selain berpasangan, DNA manusia juga menggunakan bilangan prima 7, 11, dan 13. Di alam sendiri kode 19 ya dipakai dalam siklus Meton ya. Siklus Meton contohnya begini. Jika hari ini kita melihat bulan purnama, posisinya dekat gugus bintang Aries, maka posisi ini akan selalu berulang, tetapi bukan bulan depan atau tahun depan, melainkan 19 tahun kemudian ya. Ini adalah yang disebut Metonic Cycle atau siklus Meton. Nah, ternyata di tubuh kita juga ya, kode 19 ini digunakan pada jumlah ruas tulang jari manusia, baik kanan maupun kiri, baik tangan maupun kaki ya, luar biasa. Jadi ruas jari tulang tangan kanan kita ada 19, di kiri juga ada 19 ya. Kemudian kaki kanan 19, di kiri ada 19 ya. Nah, yang luar biasa nih jumlahnya 76, dan 76 ternyata ya, begitu kebetulan yang luar biasa, itu adalah nomor urut 76 adalah Al-Insan. Al-Insan adalah manusia ya, manusia jenis kita, Homo sapiens sapiens.
Kemudian lebih lanjut ya, dalam kode 19 ya di Al-Qur'an itu juga terdapat pada ayat pertama ya, basmalah, yang terdiri dari 19 abjad Arab ya, 4 kata jumlahnya 19 abjad ya, bismi Allah ya, Ar-Rahman Ar-Rahim, semua 19 ya. Ternyata juga ayat pertama wahyu pertama ya juga 19 ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu juga 19 abjad. Dari sini sebetulnya kita sudah bisa mengambil kesimpulan mengapa bahasa Arab tidak boleh diganti ya dalam Al-Qur'an menjadi oleh bahasa yang lain, karena akan membentuk kripto tersendiri. Jika bahasa Arab ini diganti dengan bahasa lain, maka kriptonya akan hilang. Kalau kriptonya atau sandinya atau kodenya hilang, maka kita mengatakan Al-Qur'an tersebut tidak asli lagi, tidak otentik, dan bahkan mungkin palsu ya. Nah, yang menarik ya, jadi selain ayat pertama dalam mushaf 19 abjad, ayat pertama dalam wahyu pertama juga 19 abjad ya, ternyata surat Al-Alaq yang memuat wahyu pertama juga terdiri dari 19 ayat ya, dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Ada 19 ayat. Lebih luar biasa lagi, surat Al-Alaq ini ya, surat Al-Alaq ini ditempatkan di mushaf nomor 96. Dan 96 adalah surat ke-19 jika dibaca dari kanan atau belakang ya. Coba saja hitung mulai dari 114, 113, 112 hingga 96, itu adalah tepat surat ke-19 ya. Nah, sobat sekalian ya, sampai sini kita bisa ya memiliki gambaran ya bagaimana coding 19 secara umum ada di dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa jumlah surat pendek pada Al-Qur'an? Jadi surat pendek dalam Al-Qur'an didefinisikan dengan surat yang jumlah ayatnya terdiri dari 1 sampai dengan 9 ya, yaitu di bawah 10 ayat. Contohnya surat Al-Fatihah 7 ayat, makanya disebut surat pendek. Al-Ikhlas juga begitu ya. Nah, coba kita lihat tabelnya ya. Al-Ikhlas juga terdiri dari 4 ayat. 4 ayat, dan ini berarti surat pendek. Ya. Sobat-sobat sekalian, coba perhatikan di dalam Al-Qur'an hanya ada 19 surat pendek, tidak lebih dari dan tidak kurang. Jadi kalau surat pendek dalam Al-Qur'an tidak 19, maka Al-Qur'an tersebut boleh dikatakan palsu ya. Nah, sekarang perhatikan posisi nomor surat yang ada ya. Ternyata posisi yang nomor surat yang ada itu ya hanya ada pada digit 1 dan 9 di awal ya. Misalnya surat Al-Fatihah ya, itu di nomor 1. Kemudian surat berikutnya ya, Alam Nasroh ya, itu ada di nomor surat 94, dan berikutnya 95 At-Tin, 97 Al-Qadar ya. Kemudian juga beralih ke nomor surat 102 ya, At-Takasur dan sebagainya ya. Jadi total semua 19 surat, tidak ada yang menempati nomor surat 20, 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, 80-an ya. Semua ada di digit 1 dan 9 ya. Al-Fatihah di angka 1, kemudian ada di nomor 90-an, ada di nomor 100-an, ada di nomor 110-an, dan sampai ada yang di 110 sampai 114. Itu semua surat pendek ya.
Jadi ibu bapak sekalian, sobat-sobat sekalian, jika ada surat pendek di Al-Quran nomor 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, sampai 80-an, maka Al-Quran tersebut salah dan mungkin saja palsu. Baik, kita lanjut dengan kripto lapis kedua. Coba lihat surat penengah ya, di urutan nomor 9, yaitu Al-Humazah, atau kalau dalam Al-Quran itu nomor 104. Perhatikan, ini di nomor 9, jumlah ayatnya juga 9. Demikian juga kripto ketiga ya, 19 surat, ternyata memuat jumlah surat ya yang memiliki jumlah ayatnya bilangan prima itu juga 9 surat. Ya, contohnya saja Al-Fatihah, kemudian berikutnya Al-Qadar ya 5 ayat, kemudian berikutnya Al-Asr ya 3 ayat, kemudian berikutnya Al-Fil ya atau gajah 5, dan seterusnya. Hanya ada 9 surat ya. Berarti di dalam 19 surat pendek hanya ada 9 surat yang memuat jumlah ayatnya bilangan prima ya. Nah, sobat-sobat sekalian, apa kesimpulannya ya? Kesimpulannya, inilah susunan mushaf yang menyebabkan Al-Quran tidak sama dengan susunan kronologis turunnya wahyu. Ini juga biasa oleh ilmuwan Muslim Barat ya disebut bahasa kedua, atau disebut bahasa coding ya, atau kripto ya, atau bahasa sandi, menunjukkan untuk protektif ya, untuk proteksi, untuk verifikasi, dan untuk menunjukkan bukti otentifikasi dari wahyu ilahi ya. Nah, Bapak sekalian ya, sampai sini kita sudah dilengkapi memahami bahwa Al-Quran selain berpasangan simetris sempurna, berpasangan tidak simetris ya, sekarang juga ternyata hanya ada 19 surat pendek ya yang menggunakan kode 19 atau bilangan prima di dalam Al-Quran ya, termasuk ayat pertama 19 abjad ya, kemudian ayat pertama dalam wahyu pertama juga 19 abjad, dan ternyata surat Al-Alaq yang memuat wahyu pertama juga memuat 19 ayat. Baik, sobat sekalian ya, sampai sini dulu. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya ya, insya Allah akan menjadi lebih rumit dan lebih menarik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.